Kisah pernikahan Soekarno dan Nyi Roro Kidul. Apa yang ada di benak pikiran kalian saat sedang mengunjungi atau berlibur di pantai selatan? Tentunya yang pertama terlintas di benak sobat pasti sosok ratu penguasa pantai selatan dengan segala atributnya, bukan? Sebagai ratu yang menguasai pantai dan lautan selatan, Kanjeng Nyi Roro Kidul sudah tak lagi asing di telinga masyarakat Nusantara. Namanya begitu tersohor dan menggema dari ujung utara apalagi di ujung selatan. Eksistensi Nyi Roro Kidul seakan tak pernah ada habis-habisnya, mulai dari zaman kerajaan lalu hingga zaman tumbuh kembangnya cebong dan kampret saat ini. Sosoknya masih tetap hidup dan melekat di tengah-tengah masyarakat. Hal itu tak mengherankan memang, sebab Nyi Roro Kidul memiliki segudang kisah yang menarik untuk selalu diperbincangkan di kalangan halayak yang tak ada matinya. Betapa tidak, sosok Nyi Roro Kidul sampai saat ini masih menjadi bahan perdebatan, dari yang bergelar S3 hingga tidak punya gelar berdebat terhadap keberadaan sosok ratu cantik penguasa lautan selatan ini. Ada yang meyakini sosok Nyi Roro Kidul itu nyata, tetapi tidak sedikit yang menganggap itu hanya mitos, tutur, ataupun legenda. Sastrawan besar dan terkemuka Indonesia, Pramudia Ananta turut buka suara terkait hal tersebut. Ia mengatakan bahwa Nyi Roro Kidul adalah tokoh rekaan seniman kala itu. Tokoh ini diciptakan untuk menutupi kekalahan Mataram dari Belanda. Dengan menciptakan tokoh Nyi Roro Kidul, mereka seakan-akan masih memiliki kuasa akan pantai selatan. Namun terlepas perdebatan keberadaan Nyi Roro Kidul, ada satu cerita yang sangat begitu mengundang rasa penasaran, yaitu hubungan spesial antara Ratu Kanjeng Nyi Roro Kidul dengan Presiden pertama Indonesia Soekarno. Banyak buku dan artikel ilmiah bergenre sejarah yang mencoba membahas hubungan Soekarno dan penguasa laut selatan itu. Lalu, hubungan seperti apa? Dari penelusuran kami, diketahui Presiden Soekarno pernah melakukan pernikahan atau perkawinan secara goib dengan sang ratu. Dari beberapa sumber yang ditelusuri tim, Presiden pertama Indonesia ini pada beberapa kesempatan kenegaraan berkali-kali mengawali sambutannya dengan cerita tentang sosok ratu cantik itu. Ratu Roro Kidul, ratu dari lautan selatan, ratu dari samudra yang dulu bernama Samudra Hindia, tetapi kemudian kita rubah dengan nama Samudra Indonesia. Saudara-saudara, kata Soekarno di Istana Merdeka Jakarta saat melantik R.E. Marta Dinata sebagai Kepala Staf Angkatan Laut Indonesia 17 Juli 1959. Apalagi sejak zaman Mataram Islam, ada tradisi yang mengatakan bahwa raja hanyalah bisa menjadi raja besar yang kuat. Pimpinan hanyalah bisa menjadi pimpinan yang kuat jikalau beristrikan Ratu Pantai Selatan. Sang proklamator ini kembali membuka sambutan dengan menceritakan sosok Nyi Roro Kidul ketika Musyawarah Nasional Maritim 23 September 1963. Kata Bung Karno kala itu, terserah mau percaya atau tidak, itu bukan soal. Kepercayaan ini berisi satu simbolik bahwa tidak bisa seseorang raja, bahwa tidak bisa sesuatu negara di Indonesia ini menjadi kuat jikalau tidak dia punya raja kawin beristrikan Ratu Roro Kidul. Simbolik itu, sambung dia, berarti bahwa negara Indonesia hanyalah bisa menjadi kuat jikalau ia juga menguasai lautan. Jikalau negara di Indonesia ingin menjadi kuat, sejahtera, sentosa, maka dia harus kawin juga dengan laut. Bahwa bangsa Indonesia tidak bisa menjadi bangsa kuat, tidak bisa menjadi negara kuat, jika tidak menguasai samudra, jikalau tidak kembali menjadi bangsa maritim. Tanda Soekarno.
Tidak sebatas itu saja, hal tersebut diperkuat dengan cerita para penduduk yang tinggal di pantai Citepus, Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Dari penuturan mereka pada zaman dulu, Soekarno acap kali datang berkunjung ke kampung tersebut. Lalu pada tahun 1960 dibangun Istana Presiden Republik Indonesia di kawasan itu, persis di bibir pantai Citepus. Namanya Pesanggerahan Tenjo Resmi. Sepelesetan ketapel dari Istana Presiden dibangun pula Samudra Beach Hotel dengan anggaran 660 miliar dari dana pampasan Perang Jepang. Hotel ini pun kedepannya melahirkan segudang cerita yang bertalian dengan Ratu Pantai Selatan, di mana diantaranya sebagai gerbang kerajaan Sang Ratu dan tempat pertemuan antara Soekarno dengan Nyi Roro Kidul di kamar 308. Pernikahan antara Soekarno dan Nyi Roro Kidul juga tertulis dalam buku Dunia Batin 2 Macan Asia, pengalaman-pengalaman spiritual Bung Karno dan Pak Harto tahun 2014. Di buku tersebut diceritakan bahwa kawin disimbolkan sebagai upaya Soekarno memperkuat bangsa Indonesia dari segi maritim atau laut sebagaimana pada zaman Kerajaan Majapahit dahulu. Ia ingin kembali mengulang kebesaran Nusantara masa lalu dengan mencoba mengadopsi sistem kemaritiman Majapahit, yaitu dengan kawin atau menikahi lautan. Artinya manusia Indonesia mesti menyadari bahwa mereka hidup di negara maritim yang besar sehingga harus berkolaborasi dengan laut bila ingin jaya. Pernikahan gaib sendiri sebenarnya sudah terjadi sejak masa lalu. Menurut kepercayaan Jawa, Raja Jawa merupakan suami dari penguasa pantai selatan. Pernikahan itu terjadi ketika diadakan perjanjian antara Panembahan Senopati dengan Nyi Roro Kidul sebelum Kerajaan Majapahit dibangun. Perjanjian itu terus berlanjut ke raja-raja berikutnya, di antaranya Sri Mangkunagaran IX dari Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Sinuhun Pakubuwono XIII Pura Mangkanegaraan hingga sampai kepada penguasa Nusantara Insinyur Soekarno. Pernikahan yang dimaksud itu tidak seperti biasanya, melainkan tersirat untuk mempertahankan kekuasaan seperti saat Senopati membangun Kerajaan Mataram. Begitu halnya dengan Soekarno yang ingin dan bertujuan untuk memperkuat Indonesia dari sisi maritim seperti zaman Majapahit saat mencapai kejayaannya. Nah, demikianlah kisah pernikahan antara Soekarno dan Nyi Roro Kidul. Sampai saat ini, hal itu masih menjadi perdebatan antara mitos tutur yang berkembang di masyarakat atau fakta sejarah.